Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 57-58. Di aula, wanita itu tersenyum dan berkata, "Guru, saya pikir Anda dapat menerimanya." Biksu Tao itu berkata dengan sungguh-sungguh bagaimana mengatakannya. Wanita itu berkata dengan serius, bagaimana jika dia benar-benar memenangkan tempat pertama dalam pertempuran beruntung. Biksu Tao itu terdiam. Wanita itu bertanya lagi, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama, apakah dia masih buruk? Biksu Tao berkata, saya tidak takut dengan klan naga sejati. Alasan utamanya adalah Anjia. Juga anak ini memiliki karma sangat besar, saya memang sedikit khawatir. Wanita itu tersenyum dan berkata, jika guru pernah berpikir untuk merevitalisasi Sekte Tao, maka dia adalah kesempatan terbaik dalam sejarah Sekte Tao. Setelah biksu itu terdiam beberapa saat, dia menoleh dan melihat ke tablet spiritual di atas meja dupa. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan keluar aula. Di luar aula, Biksu Tao memandang ke arah Ye Guan, mulai sekarang Anda adalah anggota Sekte Tao saya. Ye Guan membungkuk dalam-dalam, saya telah bertemu dengan gurunya. Pertarungan keberuntungan masih ada 1 tahun. Dengan kata lain, kamu hanya punya 1 tahun lagi. Ye Guan mengangguk. Aku hanya butuh uang. Biksu Dao menggelengkan kepalanya. Tidak. Ye Guan ragu-ragu, lalu berkata, berapa banyak yang bisa kamu berikan padaku? Biksu itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Ye Guan terdiam. Biksu Tao berkata, saya hanya bisa memberi Anda beberapa nasihat tentang kultivasi. Tetapi tidak ada yang lain, bukan karena gurunya pelit. Ketika guru Anda mengambil alih Sekte Tao, dia bahkan tidak punya sebutir beras pun, apalagi uang. Ye Guan terdiam. Biksu Tao berkata, juga, jika kamu tidak memiliki rumah, kamu harus membangunnya sendiri. Ye Guan, Biksu Dao melambaikan tangannya. Saya akan tinggal di aula bobrok ini. Jika kamu butuh sesuatu, datanglah padaku. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan sangat terdiam. Pada saat ini, wanita itu menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, saudara muda Ye, halo, nama saya Nanling Yi. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kakak senior Yi. Tersenyum dan berkata, tugasmu sekarang adalah membangun rumah, tapi hari akan segera gelap. Ye Guan mengangguk, oke, Nanling berkata sambil tersenyum. Dia mengambil Zulu dan berbalik untuk pergi. Di tempat yang sama, Ye Guan melihat sekeliling, Sekte Tao ini tidak begitu menyedihkan. Ye Guan berkata dengan lembut, Tuan Ta, apakah Sekte Dao benar-benar mulia di masa lalu? Xiao Ta berkata, itu brilian. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa tidak jatuh ke level ini? Saya takut jika pencuri datang, semuanya akan beres. Aku tidak tahan. Xiao Ta, Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Bukan karena dia tidak menyukainya, tapi karena dia merasa harus mengubahnya. Lingkungan di sini. Setelah Anda memasuki Sekte Tao, Anda adalah anggota Sekte Tao. Ye Guan duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Setiap kali dia berlatih, dia akan merasakan sakit hati. Membakar kristal emas.
Dia sekarang hanya memiliki 470.000 kristal emas yang tersisa, yang kelihatannya banyak tetapi sebenarnya sangat sedikit, karena setiap dia berlatih, dia menghabiskan setidaknya puluhan ribu kristal emas, dan jika lebih lama akan lebih banyak lagi. Apalagi jika hanya bisa keluar masuk, tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan permainannya. Lagi pula, jika Anda berlatih setiap hari, itu hanya akan memakan waktu lebih dari sebulan. Anda masih harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Ye Guan menarik kembali pikirannya, menenangkan diri dan mulai menyerap kristal emas. Setelah sekian lama, Ye Guan mendengar langkah kaki dan membuka matanya. Kali ini, Nanling berjalan ke arahnya satu persatu. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara muda Ye, waktunya makan." Guan mengangguk. Oke, keduanya berjalan ke aula utama. Aula utama sangat kumuh, dan meja makannya adalah meja kayu dengan hanya 3 kaki. Namun, makanannya berlimpah, 5 hidangan dan 1 sup. Biksu Tao itu tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah bangsa kita sendiri, silakan melakukan apapun yang kamu mau." Setelah mengatakan itu, dia langsung mulai makan. Ye Guan juga mulai makan. Pada saat ini, Biksu Tao tiba-tiba berkata, "Xiao Guan, kamu adalah seorang kultivator pedang. Itu berarti kamu memiliki seorang ahli pedang. Siapa ahli pedangmu?" Ye Guandao berkata, "Saya tidak tahu namanya, saya hanya tahu bahwa dia suka memakai rok polos, jadi aku memanggilnya adik Sukun." Biksu Dao sedikit mengernyit. Dia berpikir sejenak, tapi dia tidak mengingat orang seperti itu. Biksu Dao bertanya lagi, "Di negara bagian mana dia?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia adalah peri pedang yang hebat." "Xiao Ta, peri pedang yang hebat." Biksu Dao melirik Ye Guan, mengangguk sedikit, dan tidak bertanya lagi. The Great Sword Immortal dianggap sebagai sosok nomor 1 di dunia tengah Tiongkok. Biksu Tao tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa setiap individu memiliki privasinya sendiri. Pada saat ini, Nanling tiba-tiba berkata, "Saudara muda Ye, kamu adalah seorang kultivator pedang, jadi kamu bisa menggunakan pedang, kan?" Ye Guan mengangguk. "Ya, namun, kamu tidak bisa menggunakan pedang terlalu lama, dan energi yang dalam tidak dapat mendukungnya terlalu lama." Nanling tersenyum satu persatu dan berkata, "Bagus sekali, kita bisa pergi ke Yongcheng untuk menggunakan pedang di masa depan." Ye memandang Nanling satu persatu. "Yongcheng?" Nanling mengangguk, "Dunia Tao kita sangat terpencil. Kota terdekat dengan kita adalah Yongcheng, dan Yongcheng berjarak ribuan mil. Tidak ada susunan teleportasi di sini lama sekali, sungguh melelahkan." Ye Guan mengangguk sedikit, "Keluar dari kakak senior. Jika kamu ingin pergi, aku bisa mengantarmu ke sana." Nanling berkata sambil tersenyum. Oke, setelah makan malam, Ye Guan keluar dari aula. Dia duduk di depan tangga batu, lalu mengeluarkan pedang Xingdao. Dia dengan lembut membelai pedang Xingdao, dan dia bisa merasakan jiwa Xiao Jia. Keluarga kecil, klan kekaisaran abadi. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Tidak mungkin pergi ke klan kaisar mayat hidup untuk meminta pedang sekarang. Anda harus menemukan peluang yang cocok untuk pergi. Melihat pedang berjalan di tangannya, jantungnya terasa seperti ditusuk pisau. Ye Guan lah yang seharusnya mati. Mata Ye
Guan perlahan tertutup, dia menggenggam tangannya dan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, aku ingin membunuh seluruh klan naga sejati." Ye Guan menengadah ke langit dan berkata dengan lembut, "Aku tahu, jangan membicarakan hal-hal yang belum kamu lakukan." Saat dia berbicara, matanya perlahan menjadi dingin. Saat ini, Nanling tiba-tiba muncul di samping Ye Guan satu persatu. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak mengganggumu, kan?" Ye Guan menyingkirkan pedang berjalan dan menggelengkan kepalanya. Nanling duduk tidak jauh dari Ye Guan satu persatu, dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang akhirnya ada satu orang lagi di Sekte Tao. Rasanya menyenangkan sekali. Selama bertahun-tahun Anda dan saya selalu menjadi kakak perempuan." "Tuan." Nanling mengangguk, "Ya." Kamu memandang Nanling satu persatu, "Kakak senior, di mana anggota keluargamu?" Nanling terdiam. Dengan satu, Ye Guan berbisik, "Maaf." Nanling tersenyum satu persatu, "Kamu pikir kamu mau pergi kemana? Mereka belum mati. Sebenarnya, saya dari suku Nanling." Petik 2. Ye Guan kaget. Klan Nanling adalah salah satu dari 6 klan utama. Nanling tersenyum tipis, "Apakah kamu terkejut?" Ye Guan mengangguk. Di dalam menara kecil, Xiao Ta berbisik, "Suku Nanling, dia adalah keturunan itu." Nanling terkekeh. Satu persatu, "Sebenarnya aku hanyalah anak haram." Nanling dengan lembut membelai sehelai rambut yang tertiup angin ke telinganya satu persatu, dan berkata dengan lembut, "Ibuku awalnya adalah wanita biasa dari keluarga kecil, tetapi karena dia mengenal kepala keluarga muda suku Nanling, dia melahirkanku." Tanda seru. Namun, klan besar memperhatikan untuk menjadi serasi, dan tidak mungkin kepala klan Nanling menyetujui pernikahan ini pada saat itu, jadi... Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Jadi, saya dan ibu saya tidak dikenali oleh klan Nanling. Sekarang ayah saya telah menjadi pemimpin suku Nanling, saya pikir dia akan mengenali saya dan ibu saya, tetapi sampai ibu saya meninggal, saya mengetahuinya pada saat itu. Bahwa dia sudah melupakan kita." Ye Guan terdiam. Nanling tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan satu persatu dan berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki Ye, kamu tidak akan meremehkanku, kan?" Ye Guan segera menggelengkan kepalanya, "Sebenarnya, aku juga anak haram." Nanling tertegun satu persatu. "Anak haram?" Ye Guan mengangguk. "Tuanku Ta memberitahuku bahwa aku sebenarnya adalah anak haram klan Ye. Klan Ye kami adalah klan super kaya di Guangxuan Universe. Ayahku juga seorang menantu, Xiao Ta." Nanling berkata dengan sungguh-sungguh, "Adik laki-laki Ye, kamu sangat berbakat. Jika kamu memberitahu mereka, klan Ye pasti akan menerimanya kamu." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Tidak. Ya, Tuan Ta memberitahuku bahwa jika aku diketahui oleh klan Ye, mereka akan membunuhku seperti orang gila." Nanling terdiam satu persatu. Dia tahu bahwa keluarga kaya sangat mengkhawatirkan reputasi seperti ini. Ye Guan berbaring di tangga batu, menyandarkan kepalanya di tangannya. "Aku akan bekerja keras. Aku tidak bisa mengubah kelahiranku yang tragis, tapi aku bisa mengubah kehidupan masa depanku." Mendengar ini, Nanling menatap Ye Guan satu persatu seseorang sambil tersenyum. Ada sedikit warna aneh di matanya yang indah. Saya harus mengatakan bahwa pria yang percaya diri selalu memancarkan pesona yang istimewa. Setelah beberapa saat, Nanling bertanya satu persatu,
"Adik Ye, apakah kamu membenci ayahmu?" Ye Guan terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak." Menurutku dia cukup menyedihkan. Dia hanya makan makanan lembut di usia muda, entahlah. Bagaimana menurutmu, Xiaota? Seseorang. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Xiaota, pernahkah kamu memikirkan cara mati di dalam masa depan?" Nanling memandang Ye Guan di sampingnya satu persatu dan mendesah dengan suara rendah. "Awalnya aku mengira aku cukup menyedihkan. Sekarang tampaknya, saudara muda Ye, pengalaman hidupmu bahkan lebih menyedihkan daripada pengalamanku." Ye Guan bermeditasi di pintu masuk aula sepanjang malam. Pada hari kedua, saat fajar, dia memasuki aula. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan dengan Biksu Dao, tetapi dia meninggalkan aula setelah beberapa saat. Saat ini, Nanling mendatanginya satu persatu. Saat ini Nanling mengenakan gaun berwarna biru muda, dengan mata cerah dan gigi putih, sangat cantik. Dia memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki Ye, ayo pergi." Keduanya setuju untuk pergi berbelanja di Yongcheng pagi ini. Sekte Dao sungguh terlalu menyedihkan untuk dilihat. Dia memutuskan untuk merenovasi gerbang Tao. Antara lain, gerbang dan aula Tao perlu diperbaiki. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu membuka telapak tangannya, dan pedang udara muncul di tangannya. Saat berikutnya, pedang udara itu menjadi beberapa kali lebih besar, dan kemudian mendarat dengan mantap di depannya dan Nanling. Nanling sedikit bersemangat, dia segera berdiri, dan Ye Guan juga berjalan. Tentu saja, dia menjaga jarak dari Nanling. Meski menjaga jarak, ia tetap mencium aroma samar seperti wangi jamu, menyegarkan. Ye Guan tampak tenang dan tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Begitu pikirannya bergerak, pedang itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Dalam sekejap mata, pedang itu menembus awan dan menghilang di ujung awan. Nanling membungkuk dan melihat ke bawah satu persatu, mengamati pegunungan di bawah menyusut tajam. Dia berkata dengan penuh semangat, "Saudara muda Ye, kendali pedangmu sangat cepat." Ye Guan tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Di awan, dua orang sedang berjalan dengan pedang. Kecepatan Yujian secara alami jauh lebih cepat daripada penerbangan YUKONG. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mereka berdua tiba di Yongcheng. Saat mendekati Yongcheng, keduanya berhenti dan berjalan menuju gerbang kota. Wajah Nanling memerah dan dia sangat gembira. "Saudara muda Ye, terbang dengan pedang sangat nyaman." Nanling memuji mereka satu persatu. "Sayang sekali fisikku tidak terlalu bagus. Aku hanya bisa melatih beberapa kekuatan magis dan menjadi penyihir dewa." Ye Guan sedikit terkejut, "Penyihir dewa?" Satu demi satu dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Tanda seru. "Aku tahu banyak sihir, dan beberapa sihir terlarang. Tapi aku biasanya tidak bertarung." Ye Guan tiba-tiba penasaran dan ingin menanyakan hal lain, tapi kali ini, tiba-tiba ada suara berisik dari samping. Ye Guan dan Nanling mendengar suara itu dan melihat sekeliling satu persatu. Mereka melihat sekelompok orang memperhatikan seseorang di gerbang kota di kejauhan. Ini adalah seorang wanita, tangan dan kakinya ditutupi dengan berbagai sisik berwarna merah darah. Tidak hanya itu, wajah dan tubuh bagian atasnya juga ditutupi dengan sisik berwarna merah darah yang aneh. Saat ini, semua orang menunjuk ke arahnya.
Nanling tiba-tiba berbisik, ini adalah iblis. Kamu memandang Nanling dan bertanya, iblis. Nanling mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, itu adalah makhluk yang lahir dari kombinasi binatang iblis dan manusia. Jika binatang iblis dan manusia semuanya sangat kuat, maka keturunan mereka memiliki titik awal yang sangat tinggi sejak awal dan dapat dengan bebas berubah menjadi bentuk manusia atau monster. Artinya, manusia bukanlah manusia, dan iblis bukanlah iblis. Ye Guan memandangi iblis itu lagi. Iblis itu masih muda. Dia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Dan wajahnya tampak sedikit tidak dewasa, tetapi matanya sangat dingin. Nanling berkata dengan lembut satu persatu, dia adalah seseorang yang tidak dikenali oleh klan iblis maupun manusia. Yang menunggunya adalah dijual sebagai budak. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berjalan menuju iblis itu. Nanli segera mengikuti mereka satu persatu, di sekeliling. Semua orang menunjuk ke arah iblis di dalam sangkar, dan tawa terus berlanjut, yang sangat keras. Ye Guan berjalan ke kandang, dia melirik ke arah bocah iblis itu, dan kemudian menatap pria gemuk di sampingnya. Berapa harganya? Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Ye Guan. Pria gendut itu memandang Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, apakah pemuda ini ingin membelinya? Pria gemuk itu memandang Ye Guan, 10.000 kristal emas. Mendengar ini, semua orang di tempat tersebut berseru. Ini bukanlah jumlah uang yang kecil. Ye Guan tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Dia mengeluarkan cincin kawin dan menyerahkannya kepada pria gendut itu. Pria gendut itu melihatnya sekilas dan kemudian menyimpan cincin itu. Dia milikmu sekarang, berbalik dan pergi. Pada saat ini, iblis itu melirik ke arah pria gemuk yang akan pergi. Kamu melirik semua orang dan berkata, ayo bubar. Semua orang tidak tinggal terlalu lama dan berbalik untuk pergi. Namun, ketika mereka pergi, mereka masih menunjuk ke arah iblis itu. Ye Guan memandang iblis di depannya, dan iblis itu juga menatapnya. Ye Guan Dao, kamu bebas. Iblis itu mencibir, manusia, trik apa yang ingin kamu mainkan? Ye Guandao memandang iblis itu, keengganan, kemarahan, kebencian, ini tidak ada gunanya. Jika kamu ingin mengubah takdirmu, kamu harus pergi berjuang untuk hidupmu. Ada dua alasan bagiku untuk menyelamatkanmu. Pertama, saya baik hati, dan kedua, 10.000 kristal emas tidak terlalu banyak bagi saya. Saya masih mampu membelinya, itu saja. Iblis itu menatap ke arah Ye Guan berkata, saya hanyalah monster biasa. Perbuatan baik Anda hari ini tidak akan menerima imbalan apapun di masa depan. Rutinitas menyelamatkan orang dan kemudian kembali sebagai raja untuk membalas budi Anda hanya ada di novel-novel yang tidak ada artinya. Nanling tidak bisa menahan tawa satu persatu. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya juga suka membaca buku, tapi saya jarang membaca novel seperti yang Anda sebutkan. Saya juga menyarankan Anda membaca lebih sedikit. Jika Anda harus membacanya, saya sarankan Anda membacanya tanpa berpikir. Setelah mengatakan itu, dia memimpin Nanling menuju kota satu persatu. Iblis itu menatap ke arah Ye Guan yang pergi dari kejauhan. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik dan berlari menuju kedalaman gunung.
Di dalam hutan lebat, dia berkata sambil berlari, "Guru, apakah kamu yakin orang itu punya takdir?" Tiba-tiba terdengar suara dari lapangan, "Kamu yakin, walaupun sangat tersembunyi, tapi siapakah aku, gurumu?" Bagaimana bolehkah aku merasakannya? Tidak keluar? Orang ini tidak hanya diberkati dengan takdir, tetapi dia juga memiliki keberuntungan khusus. Hei, jika kamu baru saja mengambil tindakan, kamu akan memiliki peluang besar untuk membunuhnya dan lalu menelan semua keberuntungannya. Iblis itu berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Suara itu berkata dengan cemas, tidak ada benar atau salah dalam pertarungan takdir, yang ada hanya pemenang dan pecundang. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu akan melahapnya. Jika dia kehilangan takdir dan keberuntungannya, bagaimana kamu bisa bersaing dengan monster-monster itu dalam pertarungan demi takdir dan takdirnya setahun kemudian? Iblis itu menggelengkan kepalanya, dia bahkan dibayar untuk menyelamatkanku. Aku ingin membalas kebaikanku yang tidak masuk akal. Setelah suara itu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Nak, sebagai seseorang yang pernah ke sini, aku harus memberitahumu itu berkali-kali, jika kamu benar-benar tidak bisa bersikap baik, kamu akan kalah jika kamu baik hati." Iblis itu berkata, membunuhnya bertentangan dengan niatku yang sebenarnya. Setelah hening beberapa saat, suara itu berkata, "Oke, kamu benar-benar tidak bisa melakukan sesuatu dalam suasana hati yang buruk, iblis." Itu terkekeh, dan kemudian berkata, "Tuan, apakah kamu benar-benar pernah bertarung melawan ahli pedang manusia sebelumnya?" Suara berkata, "Omong kosong, apakah menurutmu tuanmu sedang membual? Aku sangat hebat saat itu, kan? Akulah yang bertarung bersama master pedang manusia." Dan bocah cilik itu lari ketika dia melihatku. Iblis itu mengguncangnya kepala. Dia tidak mengenal guru tak terkalahkan dengan baik. Jadi dia segera bertanya, "Master pedang di dunia, apakah dia benar-benar sangat kuat?" Suara itu berkata dengan lembut, "Dia sangat kuat. Tetapi ketika itu datang sampai tak terkalahkan, kalau begitu aku harus menyebut adik perempuannya yang mesum." Hei, memikirkannya membuatku mati rasa. Setan itu bingung. "Kakak," suara itu berkata, "dan istrinya, pria yang membawa banyak sapi dan kuda sepanjang hari. Sial, jangan terlalu keterlaluan." Setan itu ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi suara itu berkata, "Jangan membicarakan topik ini lagi, dunia. Jika ada Tuan, kami akan menangkap ikan dan menegakkan hukum." Setan itu bertanya, "Tuan, penegakan hukum penangkapan ikan ini sangat buruk, siapa yang Anda pelajari darinya?" Suara itu berkata, "Saya adalah pedangnya Tuan di dunia. Aku telah ditipu olehnya seperti ini. Dia sangat tidak tahu malu. Sudah kubilang, dia sangat tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu." Bersambung.